baik-baik. Kau ke Jakarta cari nafkah dengan baik. Biar ibu jual perhiasan ibu. Lalu ketika kita sudah sampai di Jakarta, hidup agak lebih bagus. Pulang, dia bilang istrinya, enggak usah pulang bang. Tiket itu berapa PP? Istri seperti ini pak. Oh jangan dicerai. Kasihan kalau dicerai, janda dia. Jadi dia apa Ustaz? Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Jelas? Jelas? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan oleh khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Allah seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, das'at latif, kau lahir dalam keadaan Islam, kau khitan dalam keadaan Islam, nikahmu Islam, identitasmu semua tertulis Islam. Tapi hati-hati bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka yang ngakunya Islam tapi matinya kafir? Mereka yang selalu mengkonsumsi barang-barang haram. Jual bensin botolan, dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Begitu dikonfirmasi, kenapa kau tulis bensin murni padahal ada campurannya? Apa jawabannya? Kan istriku namanya Murni. Jadi saya tulis bensin murni. Manusia boleh ditipu, tapi Allah Maha tahu. Allah sayang kepada kita, Allah hadirkan Ramadan. Tujuannya apa? Agar kita terbiasa dan terlatih untuk menyeleksi makanan mana yang boleh dikonsumsi dan yang mana tidak boleh dikonsumsi. Jangankan yang haram bagi orang berpuasa, yang halal saja mampu kita jaga. Yang halal saja mampu kita jaga. Saya tanya bapak ibu, bapak-bapak nih yang punya istri. Istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Tapi kalau jam 11 siang Ramadan, halal atau haram? Yang kau coba-coba bos. Offside, kau kartu merah. Denda, berapa dendanya? 60 hari berturut-turut. Kalau malam, boleh. 50 lebih. Mahasiswa aku bilang, kalau pacar Ustadz, siang malam tidak boleh. Kita putar gitu bagusnya. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ribuan tahun yang lalu Allah sudah mengingatkan kepada kita, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Sebab apa? Allah tahu manusia akhir zaman nanti, dekat-dekat pilpres, dekat-dekat pilkada, banyak Islam pencitraan. Begitu mau pilpres, langsung penampilannya kalah ustadz, padahal dia kafir. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, masuk ke pesantren. Lebih bego lagi kita orang Islam cium tangan orang kafir. Allah berfirman, jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan yang itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah sudah ingatkan kepada kita, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Ada enggak setan di tengah-tengah kita sekarang ini? Ada? Ada bos. Apa? Handphone. Itu setan, itu handphone. Orang sudah ceramah masih mendownload. Katanya mau itikaf, HP-nya terus dipegang. Simpan dulu HP bos. Saya serius ini, simpan dulu. Selama kamu pegang itu HP-mu, masuk godaan setan. Masuk WhatsApp, balas lagi. Masuk WhatsApp, balas lagi. Akhirnya tidak dengar ceramah. Dan saudara-saudara sekalian, ayat berikutnya Allah jelaskan, musuh yang nyata bagi kalian adalah setan. Tapi kita umat Islam akhir zaman sekarang ini, siapa yang kita musuhi? Sesama Islam. Hanya berdasarkan metode dakwah, kita kafirkan. Satu yang pakai celana di bawah mata kaki, satu di atas mata kaki, saling mencela dan mengkafirkan.
Satu yang kunut, satu yang tidak kunut, saling menyesatkan. Rasulullah sepertinya tidak pernah kita mendapat kabar. Ada orang yang datang bertanya kepada Rasulullah. Ada orang yang datang curhat kepada Rasulullah. Apa mereka balik dengan galau? Apa mereka balik dengan hati yang sengsara? Tidak. Orang kafir datang menghadap kepada Nabi, justru kembali dalam keadaan Islam. Justru kita sekarang dai sebagian mengkafirkan orang Islam. Allah jelaskan, musuh kalian bukan orang Islam, musuh kalian yang nyata adalah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Waqala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, Allah ngajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tapi apa prakteknya kita? Kita kadangkala terkenalah kita dengan peringatan Nabi. Sepelit-pelit di antara kalian, sebakil-bakil di antara kalian, mereka yang mendengar namaku lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Orang paling pelit itu, Pak. Mendengar nama Muhammad kita cuma diam, itu orang pelit. Atau dia bersalawat tapi tidak ikhlas dan tidak sebaik-baik Muhammad sallallahu. Apa artinya itu, Bos? Allah sudah jelaskan, bersalawatlah kalian, yusalluna 'alan nabi, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Termasuk di antara mereka yang punya nama Muhammad di depannya tapi suka singkat-singkat. Muhammad Arkam, dia tulis M Arkam. Apa itu M? Ember. Tulis dengan sempurna, itu manusia mulia. Lebih baik tulisnya Muhammad A. Apa itu? Arkam. Jangan M Arkam. Muhammad, tulis. Kenapa? Itu manusia paling mulia di muka bumi. Bahkan Allah cinta kepada Nabi, sehingga Allah dalam hadis qudsi menjelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, ayo bersalawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang malu-malu salawat nanti tidak dipanggil sama Rasulullah yang Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu ketika saya pulang dari ceramah di Tiwan, pulang ke Makassar. Biasanya kan kalau kita naik pesawat diumumkan HP dinonaktifkan. Bukanlah HP saya, meskipun saya tidak tasiah mati HP itu. Mendarat di Makassar, aktifkan. Tiba-tiba bersamaan ucapan belasungkawa 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang pertama meninggal? Teman SMP. Kerja dia di kampung cuci kabel. Rusak cuci langganannya, kantor dia di kampung saya, ditelepon datang perbaiki. Naiklah dia ke atas. Dia tidak melihat ada kabel telanjang. Dia peganglah itu kabel, kesetrum, jatuh dari lantai 2, meninggal. Padahal dari rumahnya keluar sehat walafiat, tidak ada yang pikirkan dia bakal mati. Ucapan belasungkawa yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP saya. Malam hari masih sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya jamaah, kembali ke rumahnya cerita dengan keluarga. Masuk waktu subuh ke masjid. Selesai sholat subuh, dia cengkrama dengan teman. Selesai sholat subuh, jatuh, meninggal di masjid. Tidak ada yang bayangkan dia ke masjid, pulang jadi jenazah. Ucapan belasungkawa yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga saya pensiun, lalu pagi-pagi dia bilang sama istrinya, Bu,
Kita pergi makan soto Banjar di jalan dekat kantor pos Makassar. Soto Banjar paling terkenal di Makassar. Bapak umur panjang, mudah-mudahan ke sana. Tapi jangan minta ditraktir sama saya. Lalu dia bilang, baiklah kita ke sana. Karena perempuan lebih lama make upnya, standby-nya lebih lama. Suaminya bilang, kau duluan dandan. Berdandan istrinya, dia keluar rumah sambil nunggu istrinya. Keluar ke rumah, antara pintu pagarnya dengan jalan raya, jalan Anoang, itu ada jembatan kecil dari rumahnya. Terpeleset, jatuh, meninggal. Semua sehat walafiat, tidak dibayangkan bakal mati, tapi meninggal. Kenapa saya sampaikan cerita ini? Saya ingin menyampaikan kepada kita, meyakinkan kepada kita semua, pikiran kita yang kalah oleh setan. Apa? Selalu berpikir, masih lama saya mati, nanti saya sudah tua, nanti saya pensiun. Siapa janji gitu? Siapa yang janji masih lama mati? Ini muka-muka bapak sekarang sehat-sehat, alhamdulillah. Tapi bisa jadi pulang ketabrak becak, mati. Namanya ajal. Untuk apa disampaikan ini? Karena malam ini saya diberikan judul oleh panitia yang agak hoax sedikit. Apa judulnya? Dan akhirnya kita pun merindukan kematian. Ini sepertinya dusta ini judulnya. Ada yang merindukan kematian di sini? Ada? Saya tidak merindukan kematian, Pak. Yang aku rindukan adalah poligami. Sudah berani, Pak. Ada di sini merindukan kematian? Ada kira-kira bapak-bapak merindukan kematian? Ayo sebut, ada? Ada? Ya catat malaikat kalau gitu dia sudah rindu, balik ambil sebentar. Tapi ada manusia yang diberikan jaminan Allah. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat ketika kisah Rasulullah wafat? Hari Senin, sama hari lahirnya beliau. 12 tanggalnya, sama tanggal kelahiran beliau. Bulan Rabiul Awal, sama bulan kelahiran beliau. Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah sakit. Ya kalau bahasa modern sekarang influenza. Lalu Allah panggil Jibril. Jibril, kau panggil malaikat Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat. Kau turun ke dunia. Jemput kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau, eksekusi. Kalau tidak mau, tunda sampai dia mau. Masya Allah. Turun malaikat. Rasulullah, 4 malaikat turun. Langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. 5 masih berempat. Sampai langit pertama, Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Mas bro, tentu dalam hadis tidak ada Mas bro. Ini Ustadz zaman now. Ya. Mas bro, saya kan tidak bertugas. Ente yang bertugas. Ente aja yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu kan yang CS selama ini. Kamu yang selalu jumpa sama dia. Kau temani saya. Dia bilang, enggak, saya tunggu aja sampean di sini. Turunlah malaikat pencabut nyawa bertiga. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Kata Nabi, ya Fatimah, ada tamu, buka pintu. Fatimah buka pintu. Abah, tidak ada orang. Nabi berkata, sudah ada di sampingku. Siapa dia itu? Ternyata malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, saya diperintah Allah kepada Anda. Tapi Allah perintahkan saya untuk tanya dulu, sampean sudah mau apa tidak? Kalau bapak-bapak ditanya kira-kira apa jawabannya? Apa jawaban bapak? Kalau di sini ada caleg, maka saya tahu jawabannya. Apa? Tunggu dulu bos, orang belum caleg. Tapi apa jawaban Rasulullah? Saya siap. Senior-senior saya 24 Nabi dan Rasul terdahulu selesai melaksanakan tugas menghadap kepada Allah. Aku pun merindukan menghadap kepada Allah. Saya juga rindu. Saya sudah mau menghadap kepada Allah. Tapi ada yang aneh nih. Kata Nabi, apa yang aneh? Kata malaikat, apa? Mana CS saya? Mana Jibril? Ada di atas, dia menunggu. Panggil dulu. Ada perkara yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Bos. Bro. Nah cari kok temanmu.
Saya bilang memang kau turun tadi, baik sekali ceritamu. Dia turun loh. Kenapa? Dia cari kau temanmu. Ayo kan turun. Datanglah Jibril menghadap kepada Nabi. Ada apa ya Muhammad? Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, kalau hari ini saya harus dicabut nyawa saya, tolong beritakan saya kabar gembira. Tolong kasih saya kabar gembira yang menyenangkan. Lalu kata Jibril, sungguh kalau begitu Mas Bro, saya dulu melapor kepada Big Boss Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun malaikat Jibril membawa berita gembira. Apa gerangan? Ya Muhammad, ada kabar gembira dari Allah. Apa? Kalau engkau punya dosa, kalau ada, Allah telah menghapus dosa-dosamu. Yang kedua apa lagi? Allah telah menyiapkan seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan baris menjemput rohmu. Coba bayangkan, masih ingat zaman Orde Baru? Kalau Pak Harto mau datang kan, kita kumpul itu di pinggir jalan. Waktu itu saya masih SD. Bawa bendera merah putih. Waduh, ini siapa yang jemput? Malaikat. Saya pernah ke kampungnya Ustadz Amin di Pulau Kijang. Jauh sekali Pak, jauh lagi. Naik perahu ketinting. Yang tok. Itu 8 jam. Tapi hilang rasa capek saya ketika saya naik ke atas, turun dari perahu, semua orang menyambut saya. Assalamualaikum Ustaz. Baris-baris orang saya seolah-olah saya seperti Pak Harto. Itu baru manusia yang jemput kita Pak. Ini seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan jemput baris menghadap menunggu kehadiran Rasulullah SAW. Apalagi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau Rasul paling terakhir, Allah mengharamkan seluruh nabi masuk ke dalam sorga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam sorga. Nabi tersenyum, alhamdulillah, berita gembira. Tapi Jibril, itu kan gue. Itu kan saya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku yang itikaf di Masjid Sunda Kelapa. Kita semua yang dipikirkan Nabi tidak memikirkan dirinya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang aku cemaskan umatku. Tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Kami datang Jibril membawa berita. Ya Muhammad, baru saya dapat berita dari Allah. Seluruh umat Nabi sebelummu haram umatnya masuk sebelum umatmu lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, maka mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Oh begitu? Iya. Kalau begitu Jibril, eksekusi, laksanakan tugasmu. Jibril lalu mundur melangkah ke belakang. Kenapa? Bukan tugasnya mencabut nyawa. Lalu Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Mas Bro, kau yang tugas, laksanakan tugasmu. Dicabutlah rohnya Rasulullah. Berangkat mulai meninggalkan telapak kaki. Naik ke betis beliau, naik ke paha beliau, sampai ke perut, sampai ke dada beliau, sampai ke tenggorokan beliau. Keluar air keringat. Kelihatan biji-biji keringat di muka Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berbalik. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apa kau jijik melihat saya? Jibril berkata, demi Allah yang menguasai segala-galanya, saya tidak jijik. Saya hanya tidak tega melihat engkau dicabut rohmu. Lalu Nabi bersabda, andai saja Allah tidak mencintai saya, andai saja Allah tidak sayang kepada saya, maka pasti saya akan merasakan begitu sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, jangan engkau timpakan umatku. Jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Cukup saya saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu siapa yang disebut Nabi di penghujung hayat beliau? Apakah beliau menyebut Fatimah? Apakah beliau menyebut Khadijah? Apa beliau menyebut Ali bin Abi Thalib? Menyebut sepupu-sepupunya, menyebut ibunya? Tidak. Siapa yang disebut? Kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian.
Berangkatlah Rasulullah meninggalkan kita. Rohnya telah meninggalkan kita. Jasadnya telah berkubur di Madinah. Tapi ajaran-ajarannya, alhamdulillah, sampai detik ini masih kita pegang baik. Dan salah satu sebabnya kita iktikaf di tempat ini karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bicara tentang kematian, tentu kita ingin menghadap kepada Allah seperti Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu. Saya ini Pak, kerjaan saya macam-macam modelnya orang saya lihat. Ketika kita berbicara tentang kematian, ada biasa yang nanya mahasiswa saya, Ustaz, apakah itu orang kalau sudah mati, otomatis sampai di surga atau neraka? Kira-kira orang yang sudah wafat Pak, itu sampai surga atau neraka? Belum. Untuk sampai ke surga atau neraka, untuk sampai ke akhirat itu, ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Apa itu? Yang pertama, ada yang disebut sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Orang di kampung saya berkata, madangi. Ipa madangi. Sakaratul maut. Bagaimana kondisi dan keadaan orang menghadapi sakaratul maut? Tergantung amal dan kebiasaannya ketika hidup di dunia. Ketika ada orang waktu hidup agamanya Islam, tingkah lakunya Islam, perbuatannya Islami, kelakuannya Islami, insya Allah sakaratul maut dan mati dalam keadaan Islam. Tapi ketika ada orang waktu hidup agamanya Islam, tingkah lakunya tidak Islami, perbuatannya tidak Islami, matinya juga nanti mati dalam keadaan tidak Islam. Kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam, pagi-pagi menggaple, duhur lanjut, asar belum berhenti, maghrib mulai lagi, isya lanjut, sampai subuh hari. Orang seperti ini Pak, kalau mau mati kasih gaple. Enak matinya itu. Enak pinggir. Kalau ada orang waktu hidup, hidupnya hanya gosip terus dia nonton. Pagi-pagi cek and recheck. Tengah hari sudah mengupas berita setajam sudah. Karena kami memang kabar-kabar. Coba nanti kalau mati sakaratil maut, bisiki berita gosip, senang dia matinya itu. Tergantung kebiasaan Pak. Saya pernah lihat orang sakaratil maut, ini bukan cerita, ini fakta Pak. Ada di rumah sakit Makassar di Wahidin Sudirohusodo, kakak saya kebetulan opname juga. Ada tetangga kamarnya, sudah hampir 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat Pak, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Maka saya kasihan, saya pergilah dekati dia. Bu, saya bacakan Yasin ya, ikut. Saya bisik. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Baru saya bilang Yasin, dia bangun. Dia lempar sebotolaknya. Pergi kau, jangan kau mengaji di sini, panas telingaku. Baru saya ada orang saya ngajikan, panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia lempar lagi saya. Baca baju saya. Terus saya baru sadar, oh ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Saya tanya anaknya, Bu, bentar aja, itu ibu dia mengaji. Loh, itu dia kasihan mama ajiku. Tidak tahu ngaji, haji tidak tahu ngaji. Ini kalau di kampung saya namanya haji kajili-jili. Bukan rasul. Coba, seandainya saya menteri agama Pak, saya tidak bikin daftar 200. Apa yang saya bikin Pak? Syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji, pasti turun pendaftar. Pasti kurang pendaftar Pak. Saya ditanya, Ustaz, ada namanya? Di daftar itu yang 200, ada, cuma dipotong. Cuma daftar 200, nomor saya di 212. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka mau sakaratil maut dengan tenang, syarat pertama, biasakan ngaji dengan baik. Alhamdulillah tadi kita ngaji dengan baik, alhamdulillah. Meskipun tidak lancar ada juga, sudah dinilai pahala Allah. Kalau tidak lancar ya sudah, terbata-bata saja. Pun tidak lancar, dengar saja sudah pahala. Lihat saja ke atas layar, sudah pahala. Ternyata ada saya di atas layar. Ternyata tidak lancar juga, ya sudah, baca Qul Huwallah sambil Bapak itikaf sebentar. Tidak lancar ngaji, ya sudah. Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Wan ahad, 3 kali, 1 kali khatam. Ya.
Tiga, alhamdulillah 1 kali hatam. Ulang lagi. Alhamdulillah 3. Pas pulang berapa kali hatam? 27. Wah, mantap. Sampai datang ke sini, katanya, tapi lengkap bantalnya, selimutnya, datang ke sini tempat tidur. Tapi masih lebih bagus lah daripada tidak datang ke masjid. Yang kedua, sakaratil maut. Siapa lagi yang tersiksa sakaratil maut? Anak yang durhaka kepada orang tua. Itu sudah dijamin. Kalau Anda durhaka sama orang tua, tidak bakal sakaratil maut. Masih ingat kisahnya sahabat Nabi Jurais, ada durhaka sama orang tua, ya. Alqamah baik sekali agamanya. Andai sekarang ini remaja masjid lah, bagus agamanya, tapi ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat, dituntun oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma mengatakan la, tidak bisa. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita sakaratil maut tidak bisa syahadat, tolong Anda doakan. Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bersabda, cari orang tuanya. Ketemu ibunya, Bu, anak ibu sakaratil maut tidak bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Nah, ada apa nih? Bukan dia dapat ya, dia dapat sudah itu. Kenapa? Kurang ngajar itu anak, setengah mati saya hamilkan. Bapak-bapak pernah rasakan hamil? Pernah? Paling bapak-bapak menderita kalau ngidam istrinya. Ada di mata nanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidam istrinya? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Saya bilang, berhenti, dikasih bodoh-bodoh kau itu. Ibu juga kalau ngidam jangan keterlaluan deh. Masa kita suruh ibu? Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah di atas lemari. Keterlaluan juga ibu-ibu, bisa kacau juga ibu. Coba ibu-ibu kalau hamil, menderita lahir batin. Sudah melahirkan, coba ibu-ibu melahirkan. Ibu-ibu nih yang dibawa, pernah enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ibu-ibu pernah melahirkan senyum? Keluar kona, tidak. Menderita juga. Bapak kalau istri mau melahirkan paling gelisah, mondar-mandir, tapi cemas, masih sempat merokok. Yang merokok saya doakan berhentilah Bapak merokok. Janganlah merokok, Pak. Merokok itu tidak bagus buat agama kita. Tidak bagus buat kesehatan. Bapak benci 9 nada. Bapak benci itu pengusaha-pengusaha yang memusuhi Islam. Tapi Bapak beli produknya. Produk rokok. Coba lihat yang terkaya, 5 terkaya yang besarnya. Perusahaan apa? Rokok. Jadi kalau Bapak mau menolong agama Allah, berhentilah merokok. Dia bilang, tidak jalan otakku kalau saya tidak merokok, Ustaz. Bohong kok. Buktinya siang jalan otakmu kalau Ramadan. Tidak merokok. Saya serius ini bos, jangan ketawa, saya serius ini. Serius. Coba ya. Nah, ini Bapak saudara-saudara sekalian. Apa tadi? Koma. Akhirnya panggil. Setengah mati aku lahirkan ya Rasul. Setengah mati aku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya.